Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ulul Herdiansyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, kali ini saya bakalan ngenalin ke kalian-kalian tentang SEF atau kalau di eja satu-satu itu SEFT, yaitu kepanjangannya adalah Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi teknik ini itu berfokus pada pembebasan emosi dengan memanfaatkan spiritual kayak gitu. Jadi fokus utamanya itu emosi. Kenapa kok emosi? Karena kalau menurut Islam itu ya, semua penyakit itu sebenarnya awalnya tuh berasal dari hati, ya gitu. Nah, hati kan bersangkut paut sama perasaan ya kan. Nah, dengan perasaan nanti kan kita bakal ada yang namanya emosi itu. Nah, ketika kita punya hati yang berpenyakit ya nanti bakalan berefek pada fisik kita. Seperti itu. Makanya ini ada SEFT gitu. Nah, SEFT ini kalau kita terapkan bakalan itu memberi kita 4 manfaat. Yang pertama yaitu healing, yaitu penyembuhan pastinya ya. Terus yang kedua yaitu happiness gitu. Jadi self itu membantu kita untuk meraih kebahagiaan tanpa syarat gitu loh. Terus yang keempat yaitu ada sukses. Nah, self ini membantu kita sukses dalam menjalani hidup, karena dalam self nanti kita akan belajar yang namanya bersyukur, menerima keadaan, ikhlas kayak gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu greatness. Greatness ini ketika kita udah punya tiga ini pasti ini akan tercapai. Kita akan apa ya, hidup itu bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Nah, dengan kita bermanfaat maka hidup kita itu akan apa ya, mulia gitu loh dalam menjalani hidup. Nah, kayak gitu. Nah, terus siapa yang menemukan SEFT ini, teknik yang luar biasa? Nah, penemunya yaitu Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Nah, beliau ini foundernya. Seperti itu. Sangat berterima kasih sekali sama Bapak ini ya. Terima kasih, Pak. Kemudian itu chef ini tuh nanti di apa namanya, prakteknya itu memanfaatkan totok-totok gitu loh ya. Totok-totok ada titik-titik tertentu. Nah, secara umumnya itu ada 9 titik ya. 9 titik ini nanti yang akan saya sampaikan seperti itu. Kemudian sebelum kita melakukan chef ya prakteknya itu kita perlu itu menyiapkan hal-hal tertentu gitu, apalagi menyiapkan hati ya. Jadi sebelum kita melakukan chef kita itu pertama harus yakin. Tentunya yakin kepada siapa? Tentunya kepada Allah ya kan. Karena apa? Karena Allah yang memberi penyakit dan Allah pula yang akan memberi obat atas penyakit. Kedua, setelah kita yakin kepada Allah, yang kedua yaitu khusyuk ya. Jadi ketika kita khusyuk maka kita akan mendapatkan mindfulnessnya gitu kan. Kita lebih fokus pikirannya. Terus yang ketiga yaitu ada yang namanya ikhlas. Nah, ikhlas ini tuh membantu kita dalam acceptance. Acceptance apa? Acceptance atas keadaan kita yang sekarang gitu loh. Itu. Kemudian yang keempat yaitu ada pasrah. Jadi setelah kita totok kita pasrah lah, hasilnya gimana sembuhnya itu atas izin Allah lah pokoknya kayak gitu. Kemudian yang kelima yaitu ada syukur ya. Syukur ini itu kita terapkan dari awal sampai akhir chef seperti itu. Nah, jadi kan kesiapan batin sudah ya kan. Nah, sekarang kesiapan fisiknya. Jadi sebelum melakukan apa namanya chef ini ada 3 persiapan fisik ya. Yang pertama yaitu kita menghindari hal-hal yang berbau elektronik. Jadi kalau misal pakai jam tangan itu dilepas. Kalau ada HP apa namanya dimatikan dulu kayak gitu. Soalnya berdasarkan pengalaman dari trainer-trainer chef itu ada 5% orang yang chefnya tuh nggak berhasil karena ada benda-benda elektronik gitu loh ya. Bahkan yang pakai jaket kulit pun tuh ada yang katanya tuh nggak berhasil gara-gara jaket kulit gitu ya. Terus
Setelah terjauh dari elektronik, yang kedua yaitu minum air putih. Air putih ini tujuannya untuk menetralkan kondisi tubuh dulu gitu loh. Nah, ketika minum itu juga disertai mindfulnessnya itu berupa kecintaan dan syukur, kecintaan kita terhadap Allah karena udah memberi kita kesempatan untuk hidup, dan syukurnya tuh karena ya meskipun dengan keadaan seperti ini kita masih bisa nggak apa-apa gitu loh. Nah itu, terus yang ketiga yaitu ada mengenali Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenali rasa sakitnya. Jadi di mana lokasi sakitnya itu dirasakan gitu kan. Kalau udah dirasakan, diukur tuh dari 0 sampai 10 seberapa sakit gitu. 10 makin sakit, 0 nggak sakit sama sekali, seperti itu. Nah, kemudian kalau udah persiapan batin dan fisik, saatnya kita praktek totok-totok gitu. Oh ya, usahakan saat praktek kukunya itu ya udah pendek, jadi nggak sakit ketika totok-totok. Jadi yang pertama kan ada 9 titik ya tadi. Yang pertama itu ada namanya soul point ya. Jadi itu ada di sini. Sini kan ini gini ngaturnya. Jadi dari sini kan terus 45 derajat ke bawah. Nah, ini adalah soul point. Nah, itu sebelah kiri ya. Nah, kenapa kok sebelah kiri ya sininya? Karena yang kiri tuh sini tuh dekat jantung gitu kan. Makanya dipilih yang sebelah kiri, terus kita putar-putar gini. Nah, kalau nggak nemu-nemu, cari aja gini yang sakit mana, yaitu yang di itu yang jadi diputar-putar gitu loh. Nah, itu titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua itu ada di ubun-ubun. Di ubun-ubun sini. Nah, untuk nyari posisi tepatnya itu caranya ada dua. Yang pertama itu ini taruh di mangkal alis, terus jari tengahnya di sini. Nah, ini. Atau cara keduanya tuh bisa kayak gini. Ini telinga ya, ujung telinga. Terus gini. Titik tengahnya mana? Nah, itu baru ubun-ubun. Nah, itu diketok-ketok. Diketok-ketok seperti itu. Nah, seberapa lama ketok-ketoknya itu sesuai dengan ini. Jadi sebelum praktek ketok-ketok itu kita perlu paham kalau dalam self itu kita harus fokus ke lokasi sakit kita itu ada di mana. Misalnya di kaki ya kan. Terus itu sambil bilang gini, walaupun kedua kaki saya ini sakit, saya tetap ikhlas dan pasrah menerima sakit ini, dan untuk kesembuhannya saya serahkan kepada Allah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sebagai bentuk acceptance, syukur, dan mindfulness tadi gitu. Jadi pas ketok, saya ikhlas dan pasrah atas penyakit saya, dan untuk kesembuhannya saya serahkan kepada Allah. Kalau mau pendek juga bisa, cuma gini doang, saya ikhlas dan pasrah. Tapi kita harus fokus ke lokasi sakitnya di mana. Ketika di sini pun juga kayak gitu. Nah, itu kan ada dua kan, di sini. Nah, terus titik yang ketiga yaitu ada di pangkal alis. Ini, saya ikhlas dan pasrah atas penyakit saya, atas kaki saya yang sakit gitu, di pangkal alis. Di dua-duanya bisa gini. Kalau alisnya nyambung gimana? Ya kira-kira aja pokoknya di sini gitu ya. Terus titik yang ke berapa? 1 2 3 4. Yang 4 itu ada di samping mata. Nah, di sini kan ada tulang ya. Nah, itu diketok-ketok. Saya ikhlas dan pasrah atas kaki saya yang sakit, dan kesembuhannya saya serahkan kepada Allah. Terus titik yang ke berapa? 1 2 3 4 5 ada di bawah mata. Di sini kan juga ada itu kan tulang kan. Nah, di situ juga saya ikhlas dan pasrah meskipun kaki saya sakit. Terus di bawah hidung, di ini loh kan ada tekukan ya. Nah, itu situ ketok sambil bilang saya ikhlas dan pasrah meskipun kaki saya sakit, saya bisa menerima itu dan saya serahkan kesembuhannya kepada Allah. Terus di bawah bibir di sini.
tuh sambil bilang kayak tadi, sambil fokus ke lokasi sakitnya di mana. Kemudian titik selanjutnya ada di itu, ini sini. Jadi di sini kan ada tulang ya, tulang. Nah kan ini ada pangkalnya, nah itu di bawahnya tepat. Nah itu yang ditotok-totok di sebelah kanan, sambil bilang saya ikhlas dan pasrah atas penyakit saya, atas kaki saya yang sakit, dan kesembuhannya saya serahkan kepada Allah. Seperti itu. Kemudian titik yang selanjutnya yaitu ada di dekat ketiak ya. Jadi tangan kiri itu kayak pret gini ya, jempolnya di luar kayak pret gini. Nah terus kan ada kelingking di sini. Nah kelingking ini itu titiknya. Nah itu di apa kayak diginiin, diputer-puter gitu loh, itu sambil bilang saya ikhlas dan pasrah, dan seterusnya. Kemudian titik terakhir itu ada di bawah payudara bagi yang perempuan. Kalau bagi yang laki-laki itu ada di tepat di bawahnya nipple, seperti itu, sambil diketok-ketok seperti itu. Jadi ada 9 titik, saya ulangi. Ada di sole point, kemudian ada di ubun-ubun, ukurnya seperti ini ya. Kemudian ada di pangkal alis, ada di samping mata, di bawah hidung, di bawah mulut, kemudian di bawah tulang ini, kemudian di dekat ketiak ke bagian kelingking, kemudian di bawah payudara. Itu 9 titik kunci dalam SAFE. Nah, catatan penting, jadi kalau misal yang di SAFE itu anak bayi, bisa juga nambahi di SAFE ya, jangan di ubun-ubunnya, sekarang masih belum kuat ya. Terus untuk orang yang punya hipertensi juga dihindari ubun-ubun. Jadi kalau orang hipertensi itu pakai gini seperti itu, tok gitu. Kemudian untuk penyakit yang di daerah perut ya, itu notoknya fokus di bawah sini gitu. Nah terus apakah notoknya tuh harus urut? Enggak harus urut, itu tadi urut biar mudah untuk diingat aja, seperti itu. Kemudian SAFE ini notok-notoknya itu paling penting itu ya dilakukan pada pagi hari dan di malam hari. Kenapa kok pagi dan malam? Karena pagi itu kan awal memulai hari ya, jadi dengan pemberian teknik itu akan memberikan relaksasi tentunya. Jadi kita menjalani hari pun bisa happiness, kemudian bisa greatness, kemudian bisa apa lagi tadi, sukses dan healing seperti itu. Terus kenapa kok malam hari? Karena di malam hari itu ketika sebelum tidur itu manusia kan mengelola pesan gitu loh, seharian ini ngapain aja, dan ketika kita save maka itu akan membantu kita memberi persepsi yang baik dalam otak kita, seperti itu.